Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Muqaddimatu Ilmil Kalam. Sekarang kita akan membaca ringkasan terkait 4 pendapat Taksimul Maklum versi para teolog. Taksimul Maklum indal mutakallimin itu ada 4 pendapat. Pertama adalah pendapat jumhur ahli sunnah. Yang kedua adalah pendapat Al-Qadhi Al-Baqillani. Yang ketiga adalah pendapat Aksarul Mu'tazilah. Yang keempat adalah pendapat Ba'dul Mu'tazilah. Khulasatul madzahibi fi taksimil ma'lumi. Ringkasan beberapa pendapat fi taksimil ma'lumi di dalam pembagian al-ma'lum yang dapat diketahui. Pertama, al-asy'ariyatul ladzina, adapun golongan asy'ariyah alladzina orang-orang yang lam yusbitu, tidak menetapkan siapa alladzina al-hala pada hal, yaitu atribut abstrak. Qasamuhu ialah membagi siapa alladzina hu terhadap al-ma'lum ila maujudin pada maujud yang ada wa ma'dumin dan ma'dum yang tiada. Faqasimul maujudi kismun wahidun, maka adapun rekan bagian yang ada kismun wahidun ialah satu bagian. Huwa adapun kismun wahid al-ma'dumu ialah al-ma'dum yang tiada. Menurut jumhur ahli sunnah, al-maklum itu hanya terbagi dua, yaitu pertama maujud, yang kedua adalah ma'dum. Nah, di dalam taksim atau di dalam kismah ada beberapa istilah yang perlu diketahui, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan maksim. Maksim ini adalah mauridul kismah, yaitu objek yang dibagi. Di dalam taksimul maklum, yang menjadi objek yang dibagi adalah al-maklum. Kemudian yang kedua adalah istilah kismun atau aksamun, yaitu bagian-bagian dari maksim. Di sini yang menjadi bagian-bagian dari maksim atau al-maklum, yang pertama adalah maujud, yang kedua adalah ma'dum. Nah, kismun ini atau aksam ini diperoleh berdasarkan hubungan antara maksim dan bagian-bagiannya. Ya. Yang ketiga ada istilah kosim. Kosim ini adalah rekan bagian atau hubungan antar bagian. Di sini yang menjadi rekan bagian maujud adalah makdum. Yang menjadi rekan bagian makdum adalah maujud. Nah, ini sehingga ini disebut dengan ya kosim. Ya. Hubungan antara bagian ini disebut dengan kosim. Karena itu ini di sini musannif mengatakan qasimul maujud kismun wahid wa huwa al-ma'dum. Bisa dibalik. Wa qasimul ma'dum kismun wahid wa huwa al-maujud. Wal asy'ariyatu, dan adapun golongan asy'ariyah al-musbituna lil hali, yang menetapkan mereka lil hali kepada hal, atribut abstrak. Qasamuhu ialah membagi siapa al-asy'ariyah al-musbituna lil hal hu terhadap al-maklum ila salasati aksamin pada 3 bagian. Maujudin yaitu maujud yang ada, wa ma'dumin dan ma'dum yang tiada, wa halin dan hal atribut abstrak. Faja'alu maka menjadikan mereka al-asy'ariyah al-musbituna lil hal qasimal maujudi terhadap rekan bagian maujud yang ada kisma ini pada 2 bagian.
Apa itu? Al-ma'duma al-ma'dum yang tiada, wal hala dan hal, yaitu atribut abstrak. Yang ketiga, ini saya hanya membaca saja ya. Ini karena hanya pengulangan. Wal mu'tazilatu dan adapun mu'tazilah alladzina orang-orang yang lam yusbitu tidak menetapkan siapa alladzina al-hala padahal qasamuhu ialah membagi siapa alladzinahu terhadap al-ma'lum salasatan pada tiga, yaitu tiga bagian, yaitu manfi, ini dibaca manfiun ya. Kalau ini menjadi badal dari selasa seharusnya manfian. Manfiun, manfi, negatif, wasabitun, dan yang nyata, laisa lahu kaunun, laisa yang tidak ada lahu ialah bagi sabit kaunun apa keberadaan fil a'yani di dalam alam objektif, wasabitun dan yang nyata lahu ialah bagi sabit kaunun adapun keberadaan fil a'yani di dalam alam objektif. Wahwa dan adapun sabitun lahu kaunun fil ayan al maujudu ialah al maujud yang ada. Faja'alu maka menjadikan siapa alladzina qosimal maujudi terhadap rekan al maujud yang ada atau rekan bagian al maujud yang ada, menjadikan as-sabita pada yang sabit, pada yang nyata, alladzi yang laisa ialah alladzi yang laisa tidak ada lahu ialah bagi alladzi kaunun apa keberadaan fil a'yani di dalam alam objektif, wahwa dan adapun as-sabit alladzi laisa lahu kaunun fil a'yan al manfiyu ialah al manfi. Al manfi ini yang negatif. Yang keempat, wal mu'tazilatu dan adapun golongan mu'tazilah alladzina orang-orang yang atbatu menetapkan siapa alladzina al-hala padahal atribut abstrak. Qasamhu ialah membagi siapa alladzinahu terhadap al-maklum arba'atan pada empat bagian. Maujudun, maujud yang ada, wahalun dan hal atribut abstrak, wasabitun dan sabit yang nyata, laisa lahu kaunun fil a'yan yang tidak ada lahu ialah bagi sabit kaunun apa keberadaan fil a'yani di dalam alam objektif, wa manfiyun dan manfi negatif. Fal maujudu maka adapun yang ada syaratnya apa saja? Huwa maujud, as-sabitu ialah yang nyata pertama, alladzi yang lahu ialah bagi alladzi kaunun adapun keberadaan fil a'yani di dalam alam objektif, al mustaqillu yang mandiri atau independen bil kainiyati dengan keberadaan. Jadi maujud itu syaratnya pertama harus sabit, kedua alladzi lahu kaunun fil a'yan, yang ketiga al mustaqillu bil kainiyah. Fabintifa isyartis salisi, maka dengan ketiadaan syarat yang ketiga, apa itu? Al istiqlali bil kainiyati, yaitu kemandirian atau independensi bil kainiyati dengan keberadaan, yakunu ada al halu apa hal, yakunu ada al halu apa hal, yaitu atribut abstrak. Wa bintifa isyartisani dan dengan ketiadaan syarat yang kedua. Apa itu syarat tsani? Al-kauni keberadaan fil a'yani di dalam alam objektif, yakunu ada as-sabitu apa as-sabit yang nyata. Wa bintifa isyaratil awwali dan dengan ketiadaan syarat yang pertama, apa itu? As-subuti subut ya. Kenyataan ya. Yakunu ada al-manfiyu apa al-manfi negatif. Ini adalah ringkasan dari empat pendapat taksimul maklum versi mutakallimun, itu versi para teolog. Rusumun tudihul madzahibal arba'atah, rusumun tabel tudihul madzahibal arba'atah yang menjelaskan apa rusum al madzahibal arba'atah terhadap beberapa pendapat al arba'atah yang empat.
Awalan, pertama, mazhabu ahli sunnah, pendapat ahli sunnah. Itu al-ma'lum. Kemudian al-ma'lum ini terbagi menjadi dua, mutahakkikun fil kharij dan ghairu mutahakkikun fil kharij. Mutahakkikun fil kharij ini disebut dengan al-mawjud was sabit inda jumhuri ahli sunnah. Kemudian yang ghairu mutahakkik fil kharij disebut dengan al-ma'dum wal manfi. Jadi al-mawjud dan sabit inda jumhur ahli sunnah ini pengertiannya sama. Sementara al-ma'dum dan al-manfi juga pengertiannya sama menurut jumhur ahli sunnah. Sanian, yang kedua, mazhabul Baqillani, pendapat Imam Al-Baqillani. Al-ma'lum, pertama terbagi menjadi dua, lahu tahakkukun, memiliki realitas atau kenyataan, dan la tahakkukolahu, tidak memiliki realitas atau kenyataan. Nah, yang tidak memiliki realitas atau kenyataan ini disebut dengan al-ma'dum, yang tiada. Kemudian yang memiliki realitas atau kenyataan ini terbagi menjadi dua, bi'tibari dzatihi, berdasarkan dirinya sendiri. Nah, ini disebut dengan al-mawjud. Bi'tibari ghairihi, berdasarkan yang lain atau ikut pada yang lain, maka ini disebut dengan hal. Yang ketiga, mazhabu aktsaril mu'tazilah. Al-maklum pertama terbagi menjadi dua, yaitu lahu tahakkukun fi nafsihi, memiliki realitas di dalam dirinya sendiri. Maksudnya apa? Yaitu memiliki esensi tersendiri dan bisa terbedakan dengan esensi yang lain. Dan ini disebut dengan asyai wastabi. Yang kedua, la tahakkuku lahu fi nafsihi, tidak memiliki esensi tersendiri yang bisa terbedakan dengan esensi yang lain. Nah, ini disebut dengan al-manfi. Al-manfi. Kemudian, asyai wastabit ini terbagi menjadi dua, lahu kaunun fil ayan, ialah realitasnya itu ya memiliki realitas di alam objektif dan ini disebut dengan al-maujud. La kaunalahu fil a'yan, tidak memiliki realitas di alam objektif. Maka ini disebut dengan al-ma'dum. Yang keempat, rabi'an mazhabu ba'dil mu'tazilah. Al-ma'lum pertama terbagi menjadi dua, intahaqqaqu fi nafsihi, yaitu memiliki realitas di dalam dirinya sendiri, artinya memiliki esensi tersendiri yang terbedakan dengan esensi yang lain. Maka ini disebut dengan asyai'us sabit. Lam yatahaqqaq fi nafsihi fawal manfi. Tidak memiliki esensi tersendiri, tidak memiliki realitas di dalam dirinya sendiri, maka ini disebut dengan al-manfi. Kemudian asyai'us sabit ini kemudian terbagi menjadi dua. Lahu kaunun fil a'yan, memiliki realitas di alam objektif. Nah, ini disebut dengan al-maujud. Yang kedua, laisa lahu kaunun fil ayat, tidak memiliki realitas objektif di alam eksternal, maka ini disebut dengan al-ma'dum. Kemudian, yang memiliki realitas objektif di alam eksternal ini terbagi menjadi dua. Istaqalla bil kainiyah, yaitu keberadaannya itu independen ya, independen, tidak bergantung kepada yang lain, maka ini disebut dengan adzatul mawjudah. Lam yastaqil bil kainiyah, artinya keberadaannya itu bergantung dengan keberadaan yang lain, tidak mandiri keberadaannya itu. Maka ini disebut dengan al-hal, itu atribut abstrak. Nah, ini adalah ringkasan 4 pendapat taksimul maklum versi para teolog. Itu versi mutakallimin. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya akan menjelaskan terkait taksimul maklum indal falasifah menurut para filosof. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.